Kembali tim Cimat punya cerita. Cerita ini lanjutan dari Durjana Bersekutu atau Mati, seri terakhir tamat. Setelah Mbah Warsito menyuruh Kang Rodian untuk mengurus jenazah, Rodian kembali mengangguk seraya mengiyakan ucapan Mbah Warsito. Namun ketika Mbah Warsito berlalu darinya, mata Rodian terbelalak kaget. Tubuhnya sebentar kemudian terasa dingin. Beberapa kali matanya dikerjapkan, seperti ingin memastikan bahwa satu sosok yang sedang ia lihat hanya sebuah bayangan hampa. Gak mungkin ini kalau dia selamat, gak mungkin. Kuman Yatiliri. Ia seperti tidak percaya dengan apa yang dilihat matanya. Apalagi saat itu sosok yang ia lihat tengah berdiri adalah sosok yang baru saja diangkat untuk disucikan. Bayang-bayang sosok itu masih terus membekas dalam benak Rodian. Meski sudah beberapa kali sebuah doa ia baca, namun masih saja jiwanya tercekam. Keresahan Rodian semakin membuncah saat malam semakin meredup, menandakan waktu bakal berganti dini hari, yang pada akhirnya membuatnya menyerah. Ia tak kuasa lagi menahan letupan kecemasan hingga memutuskan untuk mendatangi kediaman Mbah Warsito saat itu juga. Dipacunya motor 2 tak kesayangannya, tak peduli dengan suasana alam yang mulai terselimuti mendung, menambah waktu semakin cepat merengkuh gelap. Sejenak Rodian melambatkan laju motornya saat tiba di sebuah persimpangan. Wajahnya mengkerut mengingat kembali ucapan Mbah Warsito yang menyebut tempat kediamannya. Setelah beberapa detik berpikir, Rodian meneruskan perjalanannya, melewati jalanan bergelombang dengan penerangan cahaya lampu dari motornya. Tak ada yang aneh dirasa Rodian. Ia tetap fokus dengan menatap lurus ke depan untuk menghindari jalanan berlubang. Sampai akhirnya fokus Yati sedikit pecah oleh kabut tipis yang tiba-tiba muncul. Membuat jarak pandang yang pendek mulai membuat Rodian kesulitan untuk menghindari jalanan berlubang yang ia rasa semakin banyak dijumpai. Rodian mulai merasakan kejanggalan ketika melewati gapura kecil bertuliskan aksara Jawa kuno. Kejanggalan semakin Rodian rasakan setelah jalanan yang ia lewati berubah menjadi rata tak bergelombang. Sampai keraguan Rodian seketika muncul, memaksanya menghentikan kendaraannya. Hening dan sunyi Rodian rasakan di tempat sekitar. Hampir tak ada yang bisa ia lihat kecuali kabut tipis dalam kegelapan. Belum sempat Rodian berpikir lebih jauh, ia sudah dikejutkan dengan bau wangi kamboja yang begitu pekat. Bulu kuduk Rodian meremang, matanya mengedar mencari sumber wewangian yang dirasa amat sangat dekat dengan dirinya. Namun hanya hembusan angin dingin yang menerpa wajahnya semakin membuat jiwanya tercekam. Sampai beberapa saat Rodian berpikir, sebelum akhirnya ia memutuskan untuk memutar kembali kendaraannya dan berbalik arah. Tapi baru saja Rodian berhasil memutar motornya dan ingin meninggalkan tempatnya, ia dikejutkan dengan sosok bayangan yang terlihat melintas dari arah depan. Jantung Rodian berdebar ketika bayangan itu terlihat melangkah mendekati dirinya. Semakin jelas memperlihatkan wujudnya, wujud dari sosok wanita yang sempat ia temui memakai kebaya merah. Rodian yang tiba-tiba terkejut seketika kaku di atas motornya. Ia ingin sekali berlari menjauh, tapi sekeras apapun usahanya, kakinya seolah tak bisa digerakkan. Sampai sosok itu berhasil mendekat ke arah Rodian sedang berdiri dengan tubuh gemetar. Jangan takut, Kang. Saya kesini hanya mau memperingatkan lagi. Kalau Slamet sudah meninggal akibat sampeyan tidak mau menuruti perintahku. Jadi sekarang mana?
apakah masih mau ngeyel? Atau kedua kakakmu akan bernasib sama dengan Slamet? Berdesir darah Rodian mendengar penuturan sosok Ratmi. Jantungnya kembali berdegup kencang. Matanya tajam menatap sosok wanita yang tengah menyunggingkan seutas senyum kecil dari sudut bibirnya. Ingin sekali Rodian menjawab, namun bibirnya keluh untuk digerakkan. Seketika tawa keras menggema, membuat Rodian semakin ketakutan. Keringat mulai mengucur dari tubuh Rodian. Wajahnya memucat dan mulai kaku saat rasa takut menguasai jiwanya. Cepat, tinggalkan tempat itu. Tercekat Rodian mendengar suara nyaring di telinganya. Suara yang tak asing namun tanpa wujud membuat Rodian bingung. Sementara sosok wanita yang baru saja menghentikan tawa kerasnya, sekejap mata kemudian menatap nyalang pada Rodian. Sebentar lagi kamu akan ikut menghuni istanaku setelah istri dan kedua kakakmu menjadi abdi inangku. Seru sosok wanita itu kembali sembari menyerengai sinis. Gemetar tubuh Rodian setelah mendengar gertakan dari sosok wanita tua. Cepat ya, tinggalkan tempat itu. Tersentak Rodian mendengar kembali suara keras tanpa wujud. Sejenak Rodian terdiam berpikir. Sebelum tangannya menarik tuas gas membuat motornya menggerung keras, Rodian sempat melirik sosok wanita yang masih berdiri sambil menyisir rambut hitamnya dengan jari-jari tangannya. Ekspresi wajahnya datar, seolah tak peduli dengan Rodian yang siap menancap laju gas motornya. Kerungan keras dari suara knalpot motor Rodian terdengar memekakkan telinga, memecah kesunyian gelap malam, di mana Rodian yang tengah dilanda ketakutan memacu laju motornya begitu kencang, berkejaran dengan suara tawa nyaring sosok perempuan yang seperti terus mengikutinya di belakang. Hingga sampai beberapa saat lamanya, Rodian yang merasa motornya sudah melaju begitu kencang, tapi seolah tak beranjak dari tempat pertama ia menepikan. Menyadari hal itu, Rodian menghentikan motornya. Wajahnya menegang saat matanya menatap sekitar tempat yang sama persis dengan tempat awal ia curigai. Kamu tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Satu suara pelan tapi sanggup menghentakkan Rodian. Perlahan kepala Rodian memutar untuk melihat dan memastikan sang pemilik suara. Wajah Rodian membias. Guratan ketakutan terpancar jelas setelah melihat senyum seringai dari sosok wanita berkebaya merah sudah duduk di jok belakang motornya. Rodian kembali membalikkan kepalanya, tapi lagi-lagi pemandangan menakutkan terpajang di hadapannya. Mata Rodian kembali melotot dengan tubuh gemetar, lututnya menggigil kuat, mendapati lelaki berdiri di depan seperti sengaja menghadang. Sorot matanya tajam. Bibirnya meringis menunjukkan deretan gigi hitamnya seraya menampakkan utuh wajah seramnya. "Selamat," gumam Yati. Yati benar-benar dalam titik kepasrahan. Tak ada lagi yang bisa ia perbuat. Tubuhnya seolah tak bertulang mendapati dua sosok berada di depan dan belakangnya. Rodian seakan pasrah menerima apapun yang bakal dilakukan oleh kedua sosok itu, sebelum satu bisikan seperti memberinya satu kekuatan kembali. Bisikan itu langsung bisa dibayangkan oleh Rodian, siapa pemilik dari suara berat itu. Hingga tanpa sadar mulut Rodian yang baru saja membisu seketika bergerak naik turun seperti melafalkan sesuatu. Sampai beberapa saat lamanya Rodian yang masih tercekam membuka matanya. Meski belum berani menoleh, tapi Rodian masih yakin kalau sosok berselendang itu masih berada di belakangnya. Tercium dari wangi bunga kamboja yang begitu menyengat. Rodian terpaku. Ada yang lain dirasa dalam dirinya. Seperti ada kekuatan sedang tarik-menarik membuat dadanya bergemuruh dengan nafas memburu sesak. Seringain tajam dari sosok Slamet masih menatap Rodian seketika sirna. Berganti geraman, manakala siluet putih tiba-tiba muncul menabraknya. Begitu juga yang terjadi dengan sosok wanita berselendang. Sosok yang sudah menjauh dari Rodian mengeluarkan bentakan-bentakan keras penuh amarah pada beberapa siluet putih yang mengurungnya. Tempat gelap yang tadinya sunyi kini berubah riuh ramai. Kilatan bergantian menyambar antara putih dan hitam, membuat Rodian yang menyaksikan dengan mata telanjang menggigil ketakutan. "Rodian,
cepat pergi dari sana. Satu suara keras kembali menggema di telinga Rodian yang membuatnya tersentak. Wajah pucatnya sejenak berpaling dengan mengedarkan pandangannya, mencoba mencari pemilik suara, namun tak ada siapapun yang bisa ia lihat. Cepat pergi sebelum terlambat. Kembali suara itu terdengar jelas membuat Rodian tersadar. Tanpa menunggu ketiga kalinya, Rodian segera menarik tuas gas motornya kuat-kuat. Tak peduli setan dengan bayangan yang riuh menghadangnya. Kali ini Rodian benar-benar yakin dengan jalan yang ia lalui. Meski masih begitu ketakutan, tapi satu kekuatan seperti menuntunnya untuk segera bisa keluar dari tempat itu. Tak sedikit pun Rodian mengurangi tarikan gasnya yang ada di kepalanya saat itu bagaimana caranya cepat sampai di tujuan. Entah sudah berapa puluh kilometer dan berapa puluh menit yang ia lalui dengan ketakutan. Sampai akhirnya ia bertemu sebuah persimpangan jalan, membuatnya melambatkan laju kendaraannya. Rodian lega saat menemikan motornya sebelum masuk jalan simpang. Nafasnya masih memburu ketika ia mengusap keringat di wajahnya. Tanpa menyadari dua pasang mata tengah memperhatikan dari balik gelapnya malam. Rodian sempat tertidur sesaat ketika tiba-tiba tubuhnya merasakan begitu kelelahan. Tapi sebelum kembali tersentak oleh satu suara yang sudah menuntunnya keluar dari tempat asing. Lanjutkan Rodian, jangan berhenti di situ. Rodian kaget, matanya kembali terjaga. Ketika saat itu ia melihat ada kilatan cahaya putih yang berlalu begitu cepat. Cepat ikuti apa yang kamu lihat. Ucap suara yang sedari tadi Rodian selalu dengar menuntunnya kembali. Rodian yang baru menyadari jika belum aman, langsung melajukan motornya kembali. Meskipun kilatan cahaya itu sudah tak terlihat kelebatannya, namun Rodian yakin kalau jalan yang kini dilaluinya benar. Rodian sedikit terkejut setelah menempuh beberapa puluh menit perjalanan. Ia tampak mengenali jalanan yang sedang ditapaki. Sebuah jalan yang baru tadi ia lalui dan memang ia tuju kembali untuk bertamu ke rumah Mbah Warsito. Betapa ngerinya Rodian membayangkan kembali peristiwa yang baru beberapa jam berlalu. Ia sempat tak habis pikir, bagaimana bisa masuk tempat asing yang penuh kengerian yang hampir saja membuatnya tak bisa kembali. Tak terasa perjalanan Rodian sudah memasuki persimpangan kembali. Yang ia tahu salah satunya menuju rumah selamat, tapi kali ini ia mengambil jalan berlawanan yang tampak lebih besar dan lebar. Meski terlihat sunyi dan sepi, namun suasana tenang begitu dirasakan Rodian. Tapi kelegaan Rodian kemudian berganti ketegangan kembali. Saat ia berjarak beberapa meter dari sebuah gapura, tiba-tiba saja satu dentuman keras terdengar dari belakang motornya. Rodian yang melihat ke belakang terkejut bukan main ketika matanya menangkap dua sosok mengerikan berdiri, dengan salah satunya adalah korban jenazah, yaitu Slamet yang dimandikan tadi. Sorot mata yang Rodian kenal merah menyala menunjukkan satu amarah terpendam yang siap diletupkan. Rodian yang kembali ketakutan, bingung dan terdiam kaku. Jantungnya berdegup kencang ketika motornya tak mampu lagi berjalan. Meski berkali-kali ia tarik tuas gasnya, namun hanya geraman suara knalpot yang terdengar. Apalagi ia melihat dari kaca spion samping kiri, sosok Ratmi berjalan mendekatinya. Senyuman sinis dan sadis dari bibir dan mata dua sosok itu membuat darah Rodian seolah berhenti mengalir. Wajahnya pucat dengan keringat kembali membasahi tubuhnya. Melihat kengerian dari sosok berbeda alam, tinggal beberapa langkah saja. Tapi nasib baik rupanya masih menghampiri Rodian ketika beberapa jengkal lagi tangan berkuku tajam dari sosok berselendang Ratmi menyentuh lehernya. Seberkas cahaya putih lebih dulu menghantam keduanya. Lengkingan jeritan menyayat sejenak membuat Rodian terpaku. Merinding tubuh Rodian menyaksikan kejadian yang begitu cepat.
Matanya mengerjap seraya memalingkan wajahnya ketika dilihatnya dua sosok itu terpental dan terguling sembari menjerit serta mengepulkan asap dari tubuhnya. Lekas turun dari motor dan masuk ke gapura. Rodian yang tengah ketakutan seketika beranjak turun dan berlari meninggalkan motornya. Rodian terus melangkah cepat, tak peduli lagi dengan suara jeritan dan geraman yang tiba-tiba riuh ramai di belakangnya. Tubuhnya sudah seperti tak bertulang ketika langkahnya sampai di sebuah bangunan joglo yang masih terang penuh pencahayaan dari beberapa lampu. Kakinya sudah tak kuasa berpijak. Saat akan menapak naik ke atas lantai joglo, tubuhnya roboh tersungkur dan tersimpuh tak berdaya. Matanya nanar mengitari sekitar bangunan sebelum pandangannya berubah gelap. Saya di mana? Mungkin ini yang pertama kali terbersit dalam pikiran Rodian ketika matanya terbuka dan mendapati tubuhnya terbaring di atas kasur. Harum aroma khas minyak kasturi memenuhi ruangan, membuat ketenangan dalam batin Rodian. Lama Rodian terbaring, matanya menatapi atap kamar, menikmati hawa sejuk sebelum derap langkah kaki terdengar menghenyakkan. Sampean sudah bangun tak? Ucap seorang pemuda yang baru saja masuk dan melihat Rodian memalingkan wajahnya. Saya di mana ya Kang? Saut Rodian balik bertanya. Sampean di rumah Mbah Warsito Kang? Jawabnya sambil duduk di kursi samping ranjang Rodian. Rodian seketika tersentak meski tubuhnya masih terasa ngilu. Ia paksa bangkit dan ikut duduk di tepian kasur. Di mana Mbah Warsito Kang? Kembali Rodian bertanya panik. Pemuda itu yang melihat Rodian seperti panik kemudian menyerahkan segelas air yang sedari tadi ia bawa. Monggo Kang diminum dulu, nanti saya antar ke tempat simbah, ucap pemuda sambil mempersilahkan. Rodian menerima gelas isi teh panas, kemudian mengangguk sebelum meneguk habis air dalam gelas. Kesegaran seketika menyusup persendian tulang Rodian, memantapkan langkahnya mengikuti pemuda dari belakang. Sampai pada satu ruangan, Rodian terkejut melihat sosok tengah terbaring. Sosok yang sedari awal membantu Rodian keluar dari lingkaran iblis, meski hanya suaranya kini terlihat lemah dan pucat dalam pembaringan. Mbah Jalil? Seru Rodian menatap tubuh sepuh yang terbujur di samping Mbah Warsito. Kang Yati, sini masuk, saut Mbah Warsito ramah. Rodian melangkah pelan, meninggalkan pemuda yang mengantarkannya di depan pintu. Matanya tak lepas menatap tubuh pucat Mbah Jalil yang terbaring. Mbah Jalil, sepurane gara-gara masalah saya sampai jadi seperti ini, ucap Rodian penuh kesedihan. Tapi bukannya Mbah Jalil sudah meninggal ya Mbah? Sambung Rodian bertanya kepada Mbah Warsito. Perlahan wajah tua Mbah Jalil menoleh, tersenyum kecil tersungging dari sudut bibirnya yang masih terlihat bercak darah mengering, menandakan jika ia tengah mengalami luka dalam. Ceritanya panjang Kang. Kemarin setelah Jalil diserang dan waktu itu Jalil belum sepenuhnya meninggal. Bisa dikatakan Jalil mati suri dan saya berhasil menyelamatkannya. Tapi semenjak itu Jalil tidak bisa bicara, jelas Mbah Warsito. Tapi benar Mbah, itu terjadi karena masalah saya. Saya ya waktu itu tidak menggubris nasihatnya. Sekarang justru orang lain yang harus menanggungnya, saut Rodian dengan nada penuh penyesalan. Sudahlah Kang, bukan waktu yang tepat untuk membahas masa lalu dan sudah terjadi. Sekarang yang terpenting Kang Rodian wajib bersyukur sudah selamat dari serangan sosok iblis yang menyerang kemarin malam. Dan semua itu juga dibantu oleh Mbah Jalil, meski dirinya sendiri harus menanggungnya, jelas Mbah Warsito. Rodian semakin hanyut dalam kesedihan dan rasa bersalah. Ia menunduk, menitikkan air matanya kala mendengar erangan lirih Mbah Jalil. Dadanya gemuruh, menahan nyeri saat tangan Mbah Warsito menekan sedikit kuat pada luka Mbah Jalil yang seketika disambut muntahan darah yang mengalir dari mulutnya. Butuh waktu lama untuk memulihkan kondisi Mbah Jalil.
Semoga saja fisik beliau diberi kekuatan oleh Allah. Amin. Ucap Mbah Warsito yang diamini oleh keduanya. Jiwa Rodian terguncang ketika mendengar Mbah Jalil memaksakan diri untuk menggerakkan mulutnya untuk bersuara. Namun hanya bersuara pelan tanpa adanya kalimat yang jelas. Tapi dari raut wajahnya tersirat rasa khawatir begitu mendalam. Apalagi ketika tangannya meremas lengan Rodian, seperti menyiratkan satu perintah untuk dilaksanakan. Rodian yang bingung menatap penuh tanya pada Mbah Warsito, menunggu Mbah Warsito menghela nafas panjang dan berat sebelum menjelaskan kepada Rodian. Mbah Jalil mengingatkan keselamatan istri Kang Rodian. Beliau meminta agar Kang Rodian segera menjemput dan membawa keluar istri sampean dari rumah Suroso. Ucap Mbah Warsito menjelaskan apa yang dimaksud Mbah Jalil. Maksudnya Mbah, berarti masih ada harapan untuk istri saya selamat dari musibah ini? Tanya Rodian begitu penasaran. Benar Kang. Masih ada satu kesempatan jika Kang Rodian belum terlambat. Saud Mbah Warsito kembali menjelaskan. Rodian terhenyak mendengar semua kalimat Mbah Warsito. Teringat kembali ucapan sosok wanita iblis yang menyangkut istri dan kedua kakaknya. Abdi Minang. Tanpa sadar Rodian bergumam menirukan kalimat yang ia dengar dari sosok wanita yang hampir mencelakainya. Dari mana Kang Rodian tahu kalimat itu? Saud Mbah Warsito penasaran. Dari sosok Ratmi Mbah, yang saya temui di tempat angker kemarin. Sampai saya dimasukkan ke dalam dunia mereka, di mana saya diperlihatkan sebuah pementasan wayang yang didalangi oleh anak dari Suroso. Sampai semua penonton yang ada di sana meninggal secara mendadak. Dan di tempat semalam di mana ada suara Mbah Jalil menuntun saya hingga ke tempat ini. Jawab Rodian menjelaskan. Kalau sudah sejauh itu akan sedikit sulit Kang. Gumam Mbah Warsito sembari menatap nanar jauh ke atas. Maksudnya Mbah? Tanya Rodian dengan raut wajah bingung. Abdi Inang sama saja tumbal yang wajib dan yang sudah ditandai. Sukmanya akan diambil ketika waktunya sudah ditentukan. Jadi akan sulit untuk menyelamatkannya. Sebab tanda calon Abdi Inang hanya orang-orang tertentu dan ikut terlibat persekutuan itu, yang tahu persis letak dan waktunya. Rodian langsung terbayang kembali wajah istrinya. Istrinya yang kini dalam bahaya. Tak hanya itu, wajah Rodian seketika merah padam, membayangkan wajah Supri seolah tengah tersenyum mengejeknya, membuat tangan Rodian mengepal kuat menahan amarah. Jangan terbawa emosi Kang. Kita masih ada sedikit waktu. Jadi kita bisa ancang-ancang untuk menyelamatkan istrimu dan kedua kakakmu. Ucap Mbah Warsito menenangkan Rodian yang terlihat tengah terbawa emosi. Lalu bagaimana nasib kedua kakak saya Mbah? Sudah jelas mereka juga akan dijadikan tumbal oleh Supri karena pernah bersinggungan dengan saya. Ungkap Rodian bergetar. Tolong saya Mbah, tolong selamatkan mereka. Sambung Rodian dengan suara parau dibarengi membukukan badan. Akan saya usahakan Kang. Tapi Kang Rodian juga harus ikut serta membantu saya agar kita bisa sama-sama membebaskan istri dan kedua kakak sampean. Atas izin Allah semoga kita diberikan kekuatan lebih. Baru saja Mbah Warsito menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba saja dari atap terdengar suara gemeretak dan disusul iringan suara benda keras berbenturan. Rodian dan Mbah Warsito sama-sama terkejut, sejenak saling pandang, sebelum Mbah Warsito yang lebih dulu bangkit dan segera beranjak keluar ruangan. Ikut saya Kang, biarkan Mbah Jalil istirahat dulu, ajak Mbah Warsito kepada Rodian. Hawa panas seketika dirasa Rodian ketika mereka sampai di halaman depan rumah. Meskipun di luar angin sedikit kencang, akan tetapi tubuh Rodian dan Mbah Warsito tetap saja merasakan gerah, hingga keringat mulai keluar dan membasahi tubuh mereka. Bukan hanya itu saja, Rodian yang berdiri di belakang Mbah Warsito mulai dilanda ketakutan.
Ketika matanya melihat puluhan bayangan hitam melayang di atas atap, sebentar kemudian berhenti dan melayang turun seperti ingin menyerang keduanya. Sejenak suasana hening ketika sosok hitam berdiri tepat di hadapan Mbah Warsito dan Rodian. Lutut Rodian seketika lemas menatap puluhan sosok hitam dengan kuku tajamnya menebarkan bau busuk yang menyengat. Berbeda dengan Mbah Warsito, tak ada ketakutan sedikit pun yang terpancar pada wajahnya. Bahkan seutas sunggingan senyum masih sempat beliau tujukan ketika makhluk itu mulai mendekat. "Mundur dulu, Kang," perintah Mbah Warsito ketika menyadari kondisi Rodian semakin ketakutan. Tanpa menunggu perintah yang kedua, Rodian segera melangkah mundur. Tubuhnya yang masih basah keringat terlihat gemetar walaupun jarak dengan makhluk itu sudah agak menjauh. Pandangannya tak lepas menatapi Mbah Warsito yang dalam sekejap sudah dikelilingi makhluk mengerikan. Namun lagi-lagi Rodian dibuat terperangah oleh sosok Mbah Warsito. Tak sejengkal pun kaki Mbah Warsito beranjak dari tempatnya. Beliau masih tampak begitu tenang menghadapi puluhan makhluk mengerikan itu. Bibir Mbah Warsito terus melafalkan suatu bacaan dengan mata mulai terpejam. Hawa panas mulai menyelimuti di sekitar tempat. Ketika makhluk hitam itu mengepung Mbah Warsito, hingga tiba-tiba makhluk-makhluk itu berubah menjadi siluet atau bayangan bergerak ke sana kemari begitu cepat. Rodian tertegun dengan berharap Mbah Warsito baik-baik saja. Matanya terus menatapi sosok hitam bagaikan kilatan yang menyerang Mbah Warsito. Dalam hatinya ia berdoa supaya Mbah Warsito bisa mengalahkan puluhan makhluk yang kini menyerangnya. Hingga beberapa saat kemudian, kilatan hitam dan putih saling berbenturan, mengeluarkan suara berisik dan mengobarkan percikan api, sampai membuat tempat sekitar begitu terang. Rodian mundur, wajahnya tegang, matanya menatap di sekeliling mencari sosok Mbah Warsito yang tertutup cahaya putih dan bayangan hitam. Lama Rodian menyaksikan kejadian yang terpampang di depannya. Ia masih terus mencari sosok Mbah Warsito dengan penuh kecemasan. Sampai akhirnya satu suara keras menggema mengejutkan Rodian yang masih berdiri terpaku. Keringat tampak membasahi tubuh Mbah Warsito yang masih berdiri tegak sembari menatap makhluk hitam tengah mengerang kesakitan sebelum sirna meninggalkan bau gosong. Namun baru saja kedua telapak tangan Mbah Warsito mengusap wajah letihnya, kembali harus merasakan ketegangan. Ketika sapuan angin panas datang secara tiba-tiba menghantam tubuh Mbah Warsito. Meski tak sampai terjatuh tapi cukup membuatnya tersurut mundur beberapa langkah. Pandangannya mengedar mencari siapa pemilik kekuatan besar itu yang sudah membuat nafasnya terasa sesak. Namun hingga beberapa saat lamanya hanya hawa panas mencekam yang dirasa Mbah Warsito tanpa adanya tanda kemunculan sosok yang dicarinya. Mbah Warsito diam sejenak. Sorot matanya masih mengitari sekitar tempat ia berdiri, seakan masih menyelami hawa aneh yang terasa lain. Ditambah wangi kamboja yang muncul pekat berseliweran seperti tengah mengitarinya. Mbah Warsito yang sepertinya menyadari keadaan sekitar segera memejamkan matanya. Bibirnya kembali bergerak cepat melafalkan doa untuk melawan kekuatan hitam yang mengurungnya. Sedangkan Rodian yang tadinya terlihat senang, kini kembali tercekat menyaksikan Mbah Warsito terlihat sedikit panik dan tengah berdiri diam. Beberapa kali ia melihat Mbah Warsito memutar tubuhnya seperti tengah menghindari sesuatu. Tapi kali ini pandangan Rodian tak mampu melihat bayangan ataupun sosok, kecuali Mbah Warsito yang sudah basah keringat. Beberapa saat lamanya Rodian menunggu, hingga terdengar satu suara keras berdentum menggelegar, dibarengi lengkingan panjang bersamaan dengan erangan berat dari sosok yang sama terpental dan roboh. Hening sesaat, suasana saat itu, dan Rodian yang ikut merasakan ada guncangan sedikit pucat,
mendapati satu sosok yang baru saja terdengar menjerit bangkit dengan wujud yang mengerikan. Tubuh sosok itu dipenuhi bulu hitam, matanya merah dengan tanduk serta wajah yang memiliki moncong bergigi besar. Sedangkan Mbah Warsito yang juga sudah kembali bangkit menatap sosok itu yang juga tengah menatapnya. Tubuhnya sedikit sempoyongan saat menyeka darah dari sudut bibirnya. Namun wajahnya yang pucat masih terlihat tenang. Aku harap kamu kembali ke asalmu dan jangan pernah lagi mengganggu lagi, ucap tegas Mbah Warsito pada sosok yang berdiri di hadapannya. Namun suara ringkikan diakhiri erangan keluar dari mulut sosok itu sebagai respon ucapan Mbah Warsito sebelum perlahan berubah dan menjelma menjadi sosok wanita cantik. Untuk kali ini, Wah, tapi jangan harap aku melepaskan apa yang sudah mengikat. Bukan lagi suara ringkikan terdengar, melainkan suara nyaring dan lantang dari sosok perempuan cantik berbalut kain kemben. Akan kulepaskan satu jiwa sebagai perkenalan kita, sambung sosok itu sambil menatap Rodian sebelum melayang dan menghilang. Tapi ingatlah, ini peringatan buat kalian semua. Darah yang sudah masuk di dalam pintu gerbangku tidak akan bisa dihilangkan. Karena itu sudah menjadi tetalen pati. Tapi kalau kalian tetap memaksa untuk menghapus, bakal ada 1000 jiwa yang menjadi gantinya. Walaupun sudah beberapa hari Yati aman bersama Mbah Warsito, tapi guratan keresahan masih tampak jelas dari raut wajahnya. Pikirannya masih terus terbayang wajah istri dan kedua kakaknya. Apalagi mengingat kata-kata terakhir dari sosok itu sebelum kepergiannya ketika terjadi pertikaian dengan Mbah Warsito membuat jiwa Rodian langsung tercekam. Sedangkan Mbah Warsito yang terluka baru saja terlihat pulih setelah beberapa hari terbaring. Seperti sore itu, Mbah Warsito berjalan perlahan mendatangi Rodian yang sedang duduk termenung di ruang tamu. Kang Rodian, ucap Mbah Warsito memanggil. Iya Mbah, jawab Rodian sedikit kaget akan kedatangannya. Saya tahu apa yang sedang sampean pikirkan. Semua itu ada prosesnya. Jadi bersabarlah sebentar, saut Mbah Warsito langsung menebak pikiran Rodian. Rodian sejenak menatap teduh Mbah Warsito sebelum kalimat pertanyaan meluncur dari bibirnya. Saya harus gimana Mbah untuk menyelamatkan keluarga saya? Tidaklah mudah. Alam kita dengan mereka itu sudah berbeda. Tapi kita tidak boleh putus asa. Kita akan tempuh cara lain untuk bisa membebaskan keluarga Kang Rodian, terang Mbah Warsito sekaligus menjelaskan. Jiwanya yang masih terselimuti rasa khawatir sejenak terasa tenang setelah Rodian mendengar semua kalimat yang dilontarkan Mbah Warsito. Setidaknya ada setitik harapan yang terkandung dari kalimat Mbah Warsito walau belum sepenuhnya paham. Terus dengan cara apa Mbah? Mbah Warsito terdiam sejenak. Matanya menatap lurus keluar ruangan sembari memikirkan jawaban yang ditunggu Rodian. Kang Rodian, apa masih ingat di mana menyimpan uangnya? Ucap Mbah Warsito balik bertanya. Rodian sejenak terdiam, mengingat kembali kejadian demi kejadian ketika ia mengambil, membelanjakan dan menyimpannya. Nggih Mbah, saya ingat di mana saya menyimpannya, jawab Rodian setelah beberapa saat berpikir. Maaf Mbah, maaf kalau memang itu bisa membantu akan saya ambil dan saya bakar, apapun risikonya, ucap Rodian geram dengan sorot mata menahan amarah. Mbah Warsito mengalihkan pandangannya. Kini ia menatap wajah Rodian seperti ingin meyakinkan dirinya sendiri akan keseriusan yang baru saja dilontarkan Rodian sebelum mengangguk. Waktu semakin bergulir. Keindahan senja kala sedikit demi sedikit mulai sirna dan redup. Seperti ikut merasakan beban pikiran dari Rodian dan Mbah Warsito. Sedangkan perbincangan keduanya berhenti tepat azan maghrib berkumandang. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tepat malam itu, Rodian yang mengemudikan motor berboncengan dengan Mbah Warsito merasakan ada hawa tak mengenakan sedari awal berangkat. Apalagi bersamaan dengan itu suara lolongan anjing yang tiba-tiba saja terdengar menyeramkan, seakan ikut mengiringi Rodian di perjalanan. Semoga tidak terlambat, gumam Mbah Warsito yang membuat Rodian melirik spion. Kecemasan semakin menggelayuti manakala bayangan istrinya kembali mengusik dan menari-nari di pelupuk matanya. Semakin malam hembusan angin semakin menderu kencang. Rodian kembali membelokkan stang motornya memasuki jalanan lebih sempit. Sekira 100 meteran Rodian dan Mbah Warsito sampai di tempat tujuannya. Sunyi, mungkin itu yang dirasa Rodian ketika motornya berhenti di tepi jalan depan rumahnya. Sejenak Rodian terdiam, terbayang akan masa-masa ketika bersama istrinya. Tak terasa lelehan air bening mulai menetes membasahi pipinya. Bahkan kesan angker yang secara tiba-tiba menyelimuti rumahnya tak mampu membuatnya bergeming. Hingga Rodian tersadar ketika mendengar sebuah kalimat yang digumamkan Mbah Warsito. Apalagi ketika itu Mbah Warsito mengucapkan dengan mata menyorot tajam seolah menyambut mereka berdua. "Kang Rodian," panggil Mbah Warsito. "Nggih, Mbah," ucap Rodian lirih, melihat wajah Mbah Warsito menegang saat akan melangkah masuk ke halaman rumah Rodian. "Sepertinya di dalam rumahmu sudah diduduki sosok berkekuatan besar. Kita harus berhati-hati dan jangan sampai putus berdoa dan lengah," ucap Mbah Warsito sembari memberi pesan. Keringat mulai membasahi tubuh Rodian yang mengekor di belakang Mbah Warsito. Rasa takut juga mulai menyeruak saat kaki mereka mulai menapaki halaman rumah. Seakan ada hawa lain yang membuat Rodian semakin tercekam. "Silahkan, Kang," ucap Mbah Warsito lagi ketika ia sampai di depan pintu rumahnya. Rodian yang saat itu dipersilakan sejenak diam dan ragu. Namun satu tepukan pelan dari tangan Mbah Warsito seketika membuat jiwa Rodian mantap untuk segera membuka kenop pintu. Ketukan pelan disertai panggilan yang berulang tapi tak ada sautan apapun dari dalam. Namun Rodian tak putus asa. Ia kembali mengetuk dengan suara panggilan yang lebih keras. Tapi tetap saja hening dan hanya terpaan angin lembab yang Rodian rasakan. Rodian mundur dan menghampiri Mbah Warsito. Sejenak terdiam ketika Rodian mendekat dan menggelengkan kepalanya pelan sebelum akhirnya Mbah Warsito memejamkan matanya. "Kang, kita ke belakang," seru Mbah Warsito sambil buru-buru melangkah. Rodian segera mengekor, meski ia sendiri belum tahu sepenuhnya apa yang menyebabkan Mbah Warsito buru-buru ke belakang rumah dengan wajah tegang. Sejenak tertegun ketika sampai di batas bangunan rumah yang menghubungkan area halaman luas dengan penerangan lampu 5 watt. Tiba-tiba suasana berubah aneh. Kabut tipis mulai muncul dan hawa dingin tiba-tiba sangat menusuk. Rodian yang saat itu tidak tahu apa-apa bingung dan heran. Apalagi bagi Rodian yang sudah tinggal beberapa tahun belum pernah merasakan hal seaneh yang kini ia rasakan begitu nyata. "Kang, sampean siap?" Pertanyaan Mbah Warsito seketika mengejutkan Rodian. Siap. Siap buat apa, Mbah?" saut Rodian dengan kening berkerut. "Sepertinya kita dipaksa masuk ke alam mereka, Kang." Kali ini ucapan Mbah Warsito semakin membuat Rodian semakin bingung. Sebab dalam pandangannya hanya kabut tipis berhawa dingin yang Rodian lihat dan rasakan. Tak lama Rodian mengangguk memberi isyarat pada Mbah Warsito atas persetujuannya. "Kang, silakan duduk bersila," ucap Mbah Warsito yang diikuti Rodian. "Sekarang ulurkan tangan sampean dan pejamkan mata. Nanti kalau ada sentakan jangan terkejut. Terima saja, itu energi saya."
Sambung Mbah Warsito memberi aba-aba. Dengan wajah pasrah Rodian mengangguk kembali mengikuti semua perintah Mbah Warsito. Mendadak sengatan hawa panas dirasa tubuh Rodian, membuat Rodian tersentak disusul kelebatan bayangan berseliweran di pelupuk matanya. Hingga Rodian mendengar suara-suara geraman ramai riuh memenuhi indera pendengarannya. Rodian terkejut ketika tangan Mbah Warsito menepuk pundaknya, membuat Rodian membuka mata. Wajahnya berubah memucat, mendapati puluhan sosok-sosok menyeramkan berdiri mengelilingi sambil melototkan mata dan menjulurkan lidah panjangnya. "Mbah, di mana ini, Mbah?" tanya ya Rodian lirih dengan suara bergetar. "Ini masih di belakang rumahmu, Kang. Bedanya ini kita sudah di alam mereka. Dan sosok-sosok itu adalah batur gaibnya Suroso," jawab Mbah Warsito, membuat Rodian ketakutan dan kengerian semakin membayang dalam benaknya. "Lancang, manusia tidak tahu tata krama," ucap sosok wanita berkemben yang Rodian yakini sudah dilihatnya beberapa kali. "Bakal mati kalau kamu tetap memaksa, Kang." Kembali suara dari sosok wanita berkemben itu menggema bernada mengancam. "Kami kesini bukan untuk menantangmu, tapi kami kesini untuk mengambil yang bukan menjadi milikmu." Lantang dan tak kalah sengit jawaban Mbah Warsito. Mendadak gemuruh angin seketika menerpa tubuh Rodian dan Mbah Warsito, seakan ingin mengusir mereka berdua dari tempat itu. Tapi dengan kekuatan dan keyakinan Rodian dan Mbah Warsito, mereka mampu bertahan. "Coba saja kalau kalian bisa mengambil wanita itu dari tempat ini." Sembari menyentak sengit, sosok wanita berkemben itu melangkah mendekat. "Baiklah kalau itu maumu, saya akan memaksamu untuk mengembalikan wanita itu dengan cara kasar." Tegas dan keras suara Mbah Warsito menjawab. Namun sepertinya tak membuat wanita berkemben itu takut dan gentar. Satu sunggingan sini seolah mengejek terlihat dari sudut bibirnya, sebelum ia memberi satu isyarat pada puluhan sosok menyeramkan untuk menyerang Rodian dan Mbah Warsito. Keheningan malam membuat terlihat jelas wajah keduanya semakin menegang kencang, dengan keringat yang mulai membasahi wajah dan tubuhnya, seperti sedang mengurung dua sosok tubuh yang tengah duduk dengan mata terpejam. Beberapa saat kemudian suasana semakin mencekam. Hawa panas sejenak begitu terasa, tapi tak berselang lama berganti suara dentuman keras. Tiba saat muncul sebuah bola api yang keluar dari bangunan yang terletak tak jauh dari halaman rumah Rodian, melayang dan jatuh tepat di depan Mbah Warsito, membuat tubuhnya terpental ke belakang. Lenguhan dan ritian sebentar terdengar sebelum berganti suara batuk bersamaan dengan darah yang keluar. Di saat bersamaan tak jauh dari tempat Mbah Warsito, sebuah siutan merah menyala secepat kilat menyambar-nyambar yang kembali berbenturan dengan liringan cahaya putih, mengakibatkan tempat itu sekejap terang benderang. "Kang Rodian, cepat cari istrimu dan bawa keluar." Rodian yang masih terlihat bingung dengan keadaan sekitar tergugup bangkit dari duduknya. Ketakutan yang masih menjalar terlihat lebih nyata saat matanya melihat kepanikan dari wajah Mbah Warsito. "Di mana Mbah nyarinya? Di mana?" saut Rodian terlihat polos, membuat Mbah Warsito mengerutkan keningnya. "Di rumahmu. Dan ingat, jangan hiraukan apapun meski ada sosok yang kamu kenal," sentak Mbah Warsito sembari memberi pesan Rodian sebelum mengangguk dan melangkah mendekati pintu rumahnya. Takut, bingung dan cemas bercampur menjadi satu. Apalagi hawa dingin dan lembab langsung menyergap tubuh Rodian ketika langkahnya memijak lantai ruang belakang. Rodian sebentar diam dengan raut tegang, mendapati bebauan beraroma kembang menerpa wajahnya. Awalnya Rodian ragu, namun setelah mendengar teriakan perintah dari Mbah Warsito, ia kembali melanjutkan langkahnya dengan terburu-buru. "Cepat, cepat Kang, jangan buang-buang waktumu." Rodian kembali menguatkan dirinya. Setapak demi setapak langkahnya melewati ruangan demi ruangan, sampai tak berapa lama sampailah Rodian di depan kamarnya yang hanya tertutup kain sebagai pembatas antara kamar dan ruang tamu.
Tiba-tiba Rodian mendengar seruan suara peringatan. Jangan dibuka, jangan dibuka. Seruan lembut seketika membisik di telinga Rodian ketika tangannya hendak menyibak kain penutup. Perlahan kain ia sibak dengan tangan gemetar. Sekilas terlihat kamarnya tak ada yang aneh dan janggal, tampak seperti biasanya. Namun sebelum kakinya lebih jauh masuk ke dalam, satu hembusan angin kencang menghantam tubuh Rodian membuatnya terjengkang. Mata Rodian spontan melotot setelah ia bangkit dan mendapati kain sebagai pintu yang sudah tersibak akibat angin, membuatnya bisa melihat dengan jelas isi dalam kamarnya. Seketika rasa sakit yang baru saja mendera seolah hilang kala Rodian melihat istrinya yang tengah terduduk dengan pandangan kosong. Ketakutan sejenak hilang terkalahkan oleh amarah yang bergejolak dan Rodian buru-buru menghampiri istrinya. "Rusmala!" teriak Rodian keras menghambur. "Sadar, sadar dek, sadar!" seru Rodian yang mulai dibarengi isak tangis. Nafas Rodian tersengal ketika merengkuh tubuh lemas istrinya. Wajahnya Rodian berubah merah, menahan sebuah emosi yang mulai terkumpul di kepalanya. Tapi itu tak berselang lama. Ketika Rodian merengkuh tubuh istrinya dan hendak membawanya keluar, rasa takut kembali mencuat ketika menyadari kalau di sekelilingnya sudah berdiri puluhan makhluk menyeramkan sedang menatapinya. Benar-benar di titik di mana Rodian ketakutan, ia tak mampu lagi untuk bangkit. Rodian mulai berkeringat dingin. "Mbah, tolong saya, Mbah, tolong saya." Hampir tak terdengar suara Rodian ketika meminta tolong. Rodian kemudian menundukkan kepalanya dengan tangan masih merengkuh tubuh Rusmala. Manakala sosok menyeramkan itu menjulurkan tangan dan lidahnya seperti bersiap ingin melumatnya. Namun di saat-saat kepasrahannya satu hentakan suara tiba-tiba saja mengejutkan Rodian. "Cepat keluar, Kang." Untuk yang kedua kalinya suara itu terdengar nyaring dan lantang di telinga Rodian. Rodian bangkit, manakala ia tahu siapa pemilik suara itu. Pikirannya kembali mengingat akan pesan dari Mbah Warsito agar ia tak menghiraukan apapun. Saat itu juga Rodian membopong Rusmala. Baru saja Rodian keluar kamar, laki-laki ia dikejutkan dengan sosok lelaki tua yang sedang berdiri sembari menyeringai. Wajahnya yang garang sedikit tertutupi oleh kepulan asap kemenyan dari tungku kecil yang dibawanya. Walau tak begitu jelas, namun Rodian bisa menangkap dari sorot matanya. Tak ingin membuang-buang waktu, Rodian kembali meneruskan langkahnya. Bahkan ketika puluhan tangan hitam yang ingin menariknya, Rodian tak menghiraukan lagi. Ia masih terus berjalan cepat menuju pintu belakang. Rodian terdiam sejenak, ditariknya nafas dalam-dalam untuk memantapkan langkahnya kembali. Ketika mendadak di ambang pintu keluar, ia melihat siluet hitam seperti sengaja menantinya. Dengan sedikit keberaniannya, Rodian menerjangnya. "Syukur, Kang, sampean berhasil membawa Raga istrimu," sambut Mbah Warsito ketika Rodian muncul dengan membopong Rusmala dengan kepayahan. "Ayo cepat, Kang, kita tinggalkan tempat ini. Waktu kita sudah hampir habis," ajak Mbah Warsito ketika ia tahu waktu sudah hampir subuh. Sambil ikut memapah Rodian, mereka kemudian berlalu. Satu malam yang penuh kengerian dirasakan begitu panjang oleh Rodian. Walau mereka berhasil lolos dan membawa Rusmala, namun harus dibayar luka dalam yang dialami oleh Mbah Warsito. Tak cukup itu saja, ketika mereka sampai di rumah, kerumunan warga sudah memenuhi halaman rumah Mbah Warsito. Bahkan suara gemuruh lantunan doa dari dalam terdengar hingga di halaman, membuat salah satu warga buru-buru menyambut dan menceritakan apa yang terjadi. Tak lama Mbah Warsito dan Rodian yang sedang membopong Rusmala buru-buru masuk ke dalam rumah. Guratan kesedihan seketika menghiasi wajah keduanya setelah melihat tubuh terbujur Mbah Jalil tanpa nyawa tertutup kain jari. Menjelang pagi, kesedihan sangat terasa menyelimuti ruang lingkup rumah Mbah Warsito beserta penghuninya. Rodian yang ikut memandikan jenazah Mbah Jalil tak mampu membendung air matanya ketika menatapi tubuh sepuh Mbah Jalil.
Apalagi ia ingat betul lagi-lagi suara Mbah Jalil ikut andil menyelamatkan dirinya ketika mengambil tubuh Rosmala. Walau akhirnya harus dibayar dengan nyawa Mbah Jalil. Rodian mundur, ingin dirinya menghampiri istrinya, tapi hatinya belum mampu melihat keadaan Rosmala yang menurut Mbah Warsito sedang terkena jerat sukma. Rodian berjalan gontai. Tiba-tiba dari pintu kamar Mbah Warsito keluar. "Kang, ayo kita sholatkan dulu Mbah Jalil," ajak Mbah Warsito sembari memakai peci. Rodian mengangguk pelan, kemudian mengikuti langkah Mbah Warsito menuju ruangan yang biasa untuk menerima tamu, yang sudah terisi keranda berisi jenazah Mbah Jalil. Tampak puluhan orang yang melayat menunggu kedatangan Mbah Warsito untuk melaksanakan sholat jenazah. Baru saja Mbah Warsito dan Rodian selesai menyelotai jenazah, suara teriakan keras mengejutkan keduanya. "Rosmala!" Rodian terkesiap ketika mengenali suara jeritan yang kembali terdengar untuk ketiga kalinya. Tanpa menunggu perintah, Rodian menghambur dan diikuti Mbah Warsito. Sesampainya Rodian di dalam kamar, matanya terbelalak ketika mendapati lantai kamar penuh dengan bercak darah. Seketika membuat Rodian mengalihkan pandangannya ke arah kasur. Di sana Rosmala tengah terbaring. Namun yang membuat Rodian begitu panik, dari lubang hidung dan mulut Rosmala mengeluarkan darah. Seketika Mbah Warsito yang juga menyaksikan begitu terkejut. "Kang, ini sudah tidak beres, ayo ikut saya," ajak Mbah Warsito dengan nada panik dan cemas. "Kang Amin, saya titipkan semua ini kepada sampean. Saya mau ngantar mereka berdua ke tempat teman Simbah dulu," ucap Mbah Warsito memberi pesan kepada salah satu orang kepercayaannya. Setelah menitipkan semua acara, Mbah Warsito, Rodian dan Rosmala akhirnya berangkat ke sebuah tempat yang dipercaya Mbah Warsito mampu membantu masalah Rodian dan Rosmala. Ia berangkat ditemani dua orang sebagai penunjuk jalan sekaligus sopir. Tak ada halangan apapun di perjalanan, hingga setelah menempuh perjalanan beberapa jam mereka tiba dengan selamat. Sesampainya di sana mereka disambut hangat oleh pemilik rumah, seorang lelaki 70-an, namun masih terlihat tegap dan kuat walau sudah banyak keribut di sana sini. Kewibawaan dan karismanya memancar terang dari raut wajahnya. Sikapnya tenang, penuh senyum keramahan, tatapannya sayu, tapi akan membuat siapapun yang beradu pandang seketika menunduk. Hal itu juga terjadi pada sosok Rosmala. Ketika ia membuka mata dan melihat sosok lelaki tua itu, seketika berteriak histeris sampai guratan hitam menonjol dari urat-urat di lehernya. Apalagi ketika tangan lelaki tua itu menyentuh kening Rosmala, jeritan terdengar menyayat keluar dari tenggorokannya. Mendadak hening. Rosmala tiba saja terkulai lemas ketika tangan lelaki itu mengusap wajah Rosmala. Rodian yang menyaksikan pun ikut tegang, bahkan wajahnya berubah pucat. Setelah mendengar penjelasan dari laki tua yang belum Rodian ketahui namanya, yang memberi satu tugas untuk Rodian demi keselamatan istrinya, wajah Rodian berubah murung, membayangkan satu tugas yang begitu berat. Rodian tertunduk mendengar ucapan lelaki tua itu. Ia menyadari dan mengerti semua makna dari ucapannya. Tapi sekali lagi Rodian tak bisa sepenuhnya meyakinkan keberhasilannya untuk menyelesaikannya. Manakala satu tugas itu yang mewajibkan Rodian sendiri sebagai syaratnya. Asal kamu yakin dan kuat, Pak Rodian. Yakin jika ada Tuhan yang akan menjadi pelindung dan penolong. Kuat menghadapi segala cobaan dan rintangan apapun demi kesembuhan istri Bapak. Lembut namun tegas suara lelaki tua menguatkan hati Rodian. Semoga barang terkutuk itu masih tersimpan di lemari Bapak. Jadi bisa untuk mengembalikan sukma istri Bapak yang tertawan oleh iblis yang mereka puja. Sambung lelaki itu yang diamini Rodian dan Mbah Warsito. Setelah mendapatkan penjelasan dan petunjuk, sore itu juga Rodian melakukan perjalanan sendiri menuju rumah kontrakannya, di mana sesuai petunjuk agar ia sendiri yang harus mengambil sesuatu dari almarinya yang menjadi pengikat sukma istrinya. Jantungnya semakin berdebar kencang. Saat tinggal beberapa ratus meter lagi, ia sampai di rumahnya.
Tampak suasana sepi dan sunyi. Tak ada satu orang pun yang Rodian jumpai ketika perlahan kendaraannya memasuki jalan desa dan langsung mengarah masuk ke halaman rumahnya. Gelap dan ngeri yang terlihat di mata Rodian menimbulkan sedikit rasa cekam ketika keadaan tak seperti biasanya ia rasakan. Namun Rodian membuang jauh-jauh pikirannya itu, sebab ia mengingat tujuannya datang kembali ke rumah itu bukan untuk bermain-main, melainkan satu usaha untuk menyelamatkan istrinya yang ikut terseret karena perbuatan Rodian akibat keserakahannya sendiri. Perlahan Rodian mulai melangkah pelan, menapak halaman rumah tak seberapa luas. Dalam benaknya hanya satu tempat yang menjadi tujuannya, yaitu sebuah almari yang ada di dalam kamar. Mata Rodian semakin menajamkan pandangannya, manakala ia baru saja masuk ke dalam rumah, hanya ada lampu redup sebagai penerangan. Awalnya Rodian ingin menyalakan lampu lainnya untuk penerangan, tapi kemudian urung ketika pikirannya melayang kembali ke belakang, tepat ketika ia menyelamatkan istrinya, di mana ia melihat sosok-sosok menyeramkan. Kaki Rodian menapak penuh hati-hati. Saat berjalan menuju kamar, nafasnya mulai memburu dengan keringat mulai membasahi pelipis dan keningnya. Bukan karena gelap, tapi hawa yang sedari ia rasakan terasa berbeda. Rodian terus berjalan dengan setengah menunduk tanpa berani menoleh sedikit pun ke arah lain, sebab ia merasakan jika saat itu dirinya tidak berjalan sendirian. Bahkan kini puluhan pasang mata benar-benar dirasa Rodian tengah menatapnya dan mengikuti tiap-tiap jengkal langkahnya. Ia baru berhenti ketika tepat berada di ambang pintu kamar dengan tirai kain sebagai penutup. Tinggal menyibak tirai, dia bisa melihat isi dalam kamarnya. Namun sebelum itu dia merogoh saku, mengeluarkan lilin, dan kemudian menyalakannya dengan korek api. Semua itu sudah ia persiapkan sebelumnya. Dengan jantung yang semakin berdebar, Rodian kemudian menyibak tirai kain, melangkah masuk. Cahaya dari lilin yang ia hidupkan sedikit membantu penglihatan Rodian. Terjingkat Rodian ketika jendela kamar tiba-tiba saja membuka dan menutup sendiri dengan keras, membuat kacanya pecah. Rodian beringsut mundur sambil berusaha menghidupkan kembali lilin yang ikut padam akibat terjatuh. Rodian tahu kalau kejadian barusan bukan suatu kebetulan. Ia masih berusaha menguatkan hatinya, mencoba meyakinkan sembari berusaha menyalakan lilin di tangannya. Tepat ketika api lilin menyala kembali, wajah Rodian juga seketika menegang. Ia spontan memalingkan wajahnya saat satu suara lembut dan lirih seperti memanggil namanya. Rodian. Suara itu seperti terdengar dekat di telinganya. Namun sekali lagi ketika Rodian memalingkan wajahnya, ia tak melihat apapun kecuali bau amis berpadu busuk memenuhi ruangan. Walau ketakutan, Rodian tetap berusaha menekan dan kembali maju menghampiri almari. Namun sebelum ia menarik gagang pintu almari, Rodian tercekat, terdiam sesaat. Mendapati hidungnya tiba-tiba saja mencium bau kemenyan. Tak mau berpikir lama, Rodian segera menyadari akan tujuan utamanya, mengabaikan rasa takut dan bau busuk. Mata Rodian kembali mencari sesuatu yang ada di dalam almari tersebut. Beberapa saat lamanya Rodian mengitari seluruh almari, sampai pakaian ia keluarkan berserakan. Namun kekecewaan harus ia dapati. Ketika tak menemukan yang dicarinya, Rodian panik. Tubuhnya yang sudah basah keringat lemas terduduk di lantai. Matanya mengerjap pelan membayangkan sekilas wajah istrinya yang diambang kematian. Di saat itulah Rodian terisak dalam keputusasaan. Namun tak lama, tiba-tiba tiupan angin lembut beraroma bunga melati menyapu wajahnya. Rodian terkejut, menyadari jika itu bukan angin biasa. Rodian mulai menyadari akan bau itu. Sebentar tambah menyengat, kala dirinya mengendus dan menajamkan hidungnya ke arah lemari yang terbuka. Wajahnya kembali pucat ketika matanya menangkap sesuatu di dalam almari, tepat di barisan paling bawah paling sudut. Sesuatu terbungkus plastik hitam. Tanpa ragu Rodian kemudian merangkak mendekat, mengambil dan mengangkatnya. Penasaran, Rodian kemudian sedikit memalingkan wajahnya, terkejut dengan bau melati yang menyengat bersumber dari dalam plastik. Saat ikat penutupnya dibuka,
Berpikir sejenak, Rodian kemudian melangkah keluar sembari menenteng plastik hitam yang ia yakini sebagai sesuatu yang dicarinya. Namun saat Rodian melangkah keluar dari kamar, satu pemandangan menghentikan langkahnya. Sosok laki-laki berpakaian batik berwajah pucat pasi sedang berdiri tepat berjarak 5 langkah dari Rodian berdiri. Terkejut antara takut dan kasihan karena sosok yang sedang memandangnya dengan tatapan kosong itu adalah saudara atau kerabatnya Slamet. Sekian detik lamanya Rodian dan sosok itu saling menatap tanpa bersuara, sampai akhirnya sosok itu terlihat mundur dan menghilang meninggalkan bau tak sedap yang merebak. "Kang," gumam Rodian ketika sosok itu sudah tak terlihat. Saat itulah Rodian ingin menangis dan menjerit, tapi ia tekan kuat-kuat. Terlebih ada hal penting yang segera harus ia lakukan. Rodian mengusap wajahnya, menengadah sebentar sebelum kembali melangkah keluar, dan ia tak peduli lagi dengan puluhan mata mengerikan yang terus menatapnya. Ia terus berjalan cepat sambil menenteng plastik warna hitam. Sampai akhirnya Rodian tiba di halaman. Tepat di depan halaman, langkahnya lagi-lagi terhenti. Ketika di depannya yang berjarak beberapa meter tampak sosok lelaki muda berbaju hitam sedang berdiri menghadang. "Lama tak jumpa, Kang." Rodian terdiam. Matanya semakin menajam ketika mendengar suara sapaan dari laki muda yang menghadangnya. Setelah berucap, lelaki itu kemudian berjalan pelan menghampiri Rodian yang masih terpaku. Tapi ketika mata Rodian bisa beradaptasi dengan sekitar, ia mundur selangkah mendapati sosok lelaki ternyata Supri. Rodian sudah paham akan kedatangannya. Untungnya Rodian sudah berhasil duluan mendapatkan apa yang dicarinya. Rodian kemudian mendekap kuat bungkusan dalam rengkuhannya. Matanya kini tak kalah sengit menatap tajam pada sosok itu, anak dari biang semua masalahnya. "Sampai mati pun tak akan aku serahkan," jawab Rodian tegas, seolah tahu maksud dan tujuan dia datang menemuinya. Dia tertawa kecil, raut wajahnya berubah merah penuh amarah. Perlahan ia melangkah semakin mendekat ke arah Rodian. Tangannya yang sudah mengepal seakan sudah bersiap untuk menghantam, membuat Rodian yang awalnya sudah di ambang pintu keluar kembali masuk ke dalam. Rodian pun mundur melihat kesiapan anak Suroso di depannya. Aura hitam pekat langsung Rodian rasakan saat jaraknya hanya beberapa langkah saja. Tanpa Rodian sadari, kesengitan wajah anak dari Suroso memunculkan hawa panas yang seketika membuat Rodian sesak nafas. Rasa nyeri luar biasa mendadak dirasa Rodian, membuatnya sedikit membungkuk. Kepalanya bergedek sebentar, merasakan antara sakit dan berat. Sebelum sadar, darah keluar dari hidungnya. Rodian terdiam sebentar. Wajahnya lalu mendongak ke atas menatap nanar wajah anak Suroso. Sepintas pandangan Rodian kembali pada bungkusan yang didekapnya. Ia seperti tengah berpikir dan menimbang sesuatu. Sampai akhirnya Rodian merokok saku dan menyalakan api pada koreknya, mengarahkan ke arah bungkusan yang ia bawa. "Dasar manusia tidak mau berterima kasih. Mati saja kamu bersama istrimu," bentak anak Suroso, membuat Rodian benar-benar bisa merasakan kemarahannya. Tubuhnya kemudian terpental kuat ke tanah saat sesuatu yang hanya dirasakan panas menghantam dadanya. Rodian berusaha bangkit, tak menghiraukan kucuran darah yang mulai deras keluar dari mulut dan hidungnya. Lagi-lagi tubuh Rodian harus terhuyung ke belakang saat menerima tendangan dari kaki anak Suroso. Namun Rodian tak mau menyerah. Ia kemudian berhasil menangkis dan bangkit, kembali menyalakan korek api. Tapi baru saja Rodian mengarahkan pada bungkusan, tanpa ampun anak Suroso segera menghambur pukulan bertubi-tubi ke arah Rodian, membuat tubuh Rodian yang tak melawan terjengkang dan akhirnya roboh bersimbah darah. Rodian mengerjap, mengerang, menahan rasa sakit sambil meringkuk. Ia masih terus mempertahankan bungkusan dalam dekapannya, membuat anak Suroso itu semakin kalap saat kesulitan untuk merebutnya. Pasrah mungkin itu yang terlihat dari sorot mata Rodian ketika menyadari sebilah keris tercabut dari sarungnya oleh tangan anak Suroso. Rodian kembali memejamkan mata menunggu hunusan keris menembus kulitnya.
Namun baru saja Rodian memejamkan mata, tiba-tiba saja ia mendengar suara ledakan yang begitu keras dan membuatnya terkejut dan membuka mata. Tepat di depannya, anak Suroso itu meringkuk sambil mengerang kesakitan. Kejadian yang begitu cepat itu tak sempat Rodian saksikan. Ia hanya selintas melihat bayangan anak Suroso yang terjungkal sampai terguling sebelum meringkuk. Setelahnya Rodian melihat sosok lelaki tua sudah berdiri tepat di depannya. Rodian kembali bangkit dan terduduk di lantai sambil menyender ke dinding. Belum juga Rodian ingin bertanya perihal siapa lelaki tua itu, ia sudah kembali dikagetkan dengan suara gemuruh yang berasal dari dalam rumahnya. Buru-buru lelaki tua itu meraih lengan Rodian membantu untuk berdiri. Entah dari mana dan siapa lelaki tua itu datang menolong, Rodian belum bisa menebaknya. Akan tetapi ketika tubuh Rodian dipapah berdiri, mata Rodian melihat sesosok bayangan putih. Sejenak Rodian terpaku dalam ringisan kesakitan, mendapati bayangan putih itu berdiri dan memandangnya dengan tatapan kosong. Darah Rodian berdesir, jantungnya berdegup lebih kencang saat melihat wajah sosok yang sangat dikenalnya. "Kang Slamet," gumam Rodian lirih sebelum tubuhnya dipapah keluar dari dalam rumah. Walaupun jalannya kepayahan menahan sakit, tapi Rodian tak melupakan bungkusan yang masih dibawanya. Ia masih mendekap kuat hingga sampai di ujung jalan sebelum langkahnya semakin jauh dan meninggalkan rumah. Rodian sejenak menoleh ke belakang, menatap ke arah rumah yang dulunya ditinggalinya. Dengan menatap, Rodian bergumam, "Aku akan menyelamatkanmu, Dik." Sementara di tempat lain, anak Suroso yang baru beberapa menit yang lalu terkena serangan tampak meringis kesakitan menahan rasa sakit. Kurang ajar. Rasa kesal menahan amarah sementara menghinggapi wajah anak Suroso itu. Umpatan kata kasar seolah menjadi luapan kemarahannya tanpa bisa berbuat apa-apa. Meski baru saja ia lolos dari Mbah Warsito, namun kekhawatiran masih menyerat jelas di wajahnya. Mengingat tujuannya datang ke rumah itu adalah sama dengan Rodian. Bedanya, anak Suroso memulai ritual dengan bungkusan yang sekarang dibawa Rodian. Anak Suroso yakin jika Rodian sekarang ada yang membantu. Satu hal yang membuat dia seketika cemas yaitu jika sampai Rodian berhasil memusnahkan isi dalam bungkusan itu, maka sukmanya sendiri bakal menjadi gantinya. Sadar akan hal itu, anak Suroso itu buru-buru pergi menyusuri gelapnya hutan, membiarkan air hujan membasahi wajahnya yang penuh kecemasan. Tak lama setelah Supri membelokkan langkahnya ke kiri, di mana yang hanya berjarak beberapa puluh meter di depannya, terlihat sebuah gubuk berdinding papan berpenerangan lampu obor. Anak Rodian yang tampak basah kuyup berangsur masuk, membuat satu lelaki tua yang tengah duduk di kursi seketika berdiri. Ia memandang sedikit agak aneh. Apalagi saat itu wajah dari anak Suroso terlihat sangat pucat, membuat laki tua yang tak lain adalah Mbah Karti panik. "Apa yang terjadi denganmu, Mas?" kata orang tua itu mulai panik. Gawat Mbah, gawat." "Gawat bagaimana, Mas?" "Kang Rodian berhasil membawa pergi bungkusan itu." Baru saja dia menjawab, tiba-tiba ia terduduk, matanya membelalak, seperti tengah menahan sesuatu yang sebentar kemudian menjadi satu urangan berat sebelum darah hitam kental menyembur dari mulutnya. Mas, kenapa kamu?" Perlahan Mbah Karti mendekat dan seketika terperangah melihat darah hitam menggumpal yang keluar dari mulut anak Suroso. Kengerian memancar dari bola matanya membuat ia buru-buru merengkuh tubuh Supri. Apa ini pertanda ini ya?" Mbah Karti seketika mengangguk pelan, menghentikan ucapan Supri anak Suroso. Wajah dia seketika mempias penuh khawatir. Ia sudah bisa membayangkan apa yang terjadi, walau hanya dari sebuah anggukan kepala dari Mbah Karti. Tak seberapa lama, Mbah Karti memapah tubuh Supri masuk ke dalam kamar. Di sana Mbah Karti membaringkan tubuh itu yang kini mulai lemah dan pucat. Berkali-kali lenguan terdengar dari mulut dia. Walau darah sudah berhenti keluar, namun keadaannya malah semakin memprihatinkan, membuat Mbah Karti menatap sedikit ngeri dan iba. "Mbah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Mbah?"
Suaranya terbata-bata, tapi berusaha keras walau sekali ia batuk. "Saya akan merawat sampean dulu sampai tiba waktunya." Anak Suroso itu termangu mencerna kalimat yang baru saja ia dengar. Walau tak sepenuhnya mengerti, tapi dari gelagat Mbah Karti, Supri yakin kalau tak ada harapan untuknya selamat. "Jangan berpikir kalau akan secepat itu mati, Mas." Anak Suroso itu masih termangu, diam. Pandangannya menatap langit-langit, sedangkan Mbah itu ia melangkah mendekati pintu gubuk, menatap malam berudara dingin. Disilangkan kedua tangannya ke belakang sebelum melirik sebentar pada Supri yang masih terbaring lemas dan pucat. "Jiwamu masih bisa tertolong dan kembali, Mas, dengan membunuh orang tua yang ada di belakang Rodian sebagai penebusnya." Di sisi lain, Rodian yang sedang terluka terkulai lemas di sebuah ranjang. Rodian sedikit bingung dengan bungkusan yang telah ia dapatkan. Harusnya ia bisa segera membawa ke tempat istrinya berada. Tapi melihat luka yang dideritanya, tak mungkin dirinya mampu untuk pergi mengemudi sendiri. Tak lama setelah itu muncul lelaki tua yang Rodian ingat telah menolongnya, masuk ke dalam kamar bersama dengan satu orang di belakangnya. Wajah lelaki tua itu terlihat begitu serius sampai Rodian sendiri bingung. Kenapa lelaki itu tiap kali berdekatan dengan Rodian selalu menatap bungkusan yang masih ia dekap sedari tadi? "Pak, bagaimana keadaan sampean? Apa sampean kuat kalau harus pulang sekarang? Karena saya juga tahu kalau benda itu sangat penting untuk sampean." Terkejut Rodian mendengar penuturan dari lelaki yang belum ia ketahui namanya itu. Ia bisa menebak kalau sesuatu yang dibawanya begitu penting dan sangat dibutuhkan. Rodian kemudian berusaha bangkit meski menahan sakit, namun demi mendengar tawaran lelaki tua itu, Rodian mencoba untuk kuat. "Insya Allah saya kuat, Mbah. Tapi..." jawab Rodian sedikit ragu. "Kalau begitu biarkan anak saya yang mengantar sampean." Seketika wajah Rodian senang setelah mendengar ucapannya. Tak lama setelah menyiapkan semuanya dan siap, sejenak Rodian mendekat ke arah lelaki itu. Ada satu ganjalan yang tiba-tiba menyelimuti hatinya. Tentang dari mana ia bisa tahu semua yang tengah dialaminya. Tentang dari mana, dan namun ketika baru saja ia ingin bertanya, lelaki itu sudah lebih dulu menepuk pelan pundaknya seraya berkata pelan, "Tenang saja, Pak. Besok sampean akan mengerti sendiri. Sekarang yang penting sampean bisa segera membawa barang ini dan menyelamatkan istri sampean." Walau masih penasaran, Rodian hanya mengangguk tanpa bertanya. Malam itu Rodian bersama anak dari laki tua tadi melakukan perjalanan, berpacu dengan waktu demi satu tujuan. Ia tak henti-hentinya berdoa dalam hati, berharap apa yang diperjuangkannya bisa mengembalikan keadaan. Setelah beberapa jam berkendara, sampailah mereka di rumah halaman luas. Sebentar kemudian, beberapa orang yang masih terjaga menyambut mereka. Rodian tertatih ketika memasuki sebuah ruangan di mana ada sosok istrinya tengah berbaring. "Kok sepi, Kang? Simbah kemana?" tanya Rodian pada dua orang yang menyambutnya. "Simbah lagi keluar sebentar, Kang. Tadi berpesan kalau sampean datang suruh tunggu dulu." Sejenak Rodian terdiam. Pandangannya beralih melihat wajah istrinya. Sesaat kilatan masa lalu kembali menari dalam ingatannya. Saat-saat kebersamaan sebelum malapetaka merenggut semuanya. Ada rasa kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Sebab ia kini sadar karena semua masalah itu muncul berawal dari keserakahannya. Kekayaan, kemewahan menggelapkan mata dan hatinya. Akalnya terkunci oleh sebuah gemerlap dunia. Tanpa ia tahu, tanpa ia sadari sebab dan akibatnya, hingga akhirnya harus bertukar dengan nyawa orang lain dan penderitaan istrinya. Rodian menangis dalam diam. Tak lama ia bangkit manakala sosok lelaki tua itu masuk dengan membawa sesuatu di tangannya. Wajah lelaki tua itu begitu teduh sebelum memberi isyarat kepada Rodian untuk mengikutinya duduk bersila di samping tubuh istrinya. Selembar daun pisang dan kain tak begitu lebar terhampar tepat di samping kepala Rosmala. Awalnya tak ada yang aneh, tapi ketika bungkusan yang dibawa Rodian diletakkan di atasnya, tiba-tiba saja kain itu berubah menjadi merah darah. Bahkan tak lama dari itu berubah menghitam. Rodian terhenyak, seolah tak percaya setelah melihat dengan seksama bahwa rembesan yang berubah
menghitam itu berasal dari lubang telinga istrinya. Semakin lama cairan kental itu semakin keluar banyak, bersamaan dengan sang lelaki tua bergumam membaca seperti doa. Bahkan deritan dan jeritan menyayat dari Rosmala memekakkan telinga, seolah sedang merasakan sakit. Rodian semakin merinding ngeri ketika melihat Rosmala tiba saja bangkit dan duduk. Ia kemudian memuntahkan gumpalan sebesar kepalan orang dewasa. Namun yang membuat mata Rodian melotot, gumpalan itu tampak seperti janin bayi. Kembali bau busuk bercampur amis menyeruak memenuhi ruangan. Tak lama setelahnya, hawa panas tiba-tiba Rodian rasakan ketika sang lelaki tua itu membuka bungkusannya. Hening dan anyep. Tak ada hal aneh yang dirasa Rodian saat itu. Namun baru saja Rodian merasakan kelegaan sesaat, tubuh Rodian mendadak bergetar hebat. Ia limbung seakan mengikuti gerakan tubuh dari Rosmala yang mengejang kuat. Sebelum akhirnya teriakan keras menggema dari suara tak berwujud menghentakkan tubuh Rodian hingga terpental. Rodian terdiam sambil terduduk. Ia masih begitu terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Rodian baru tersadar ketika melihat seulas senyum dari sang lelaki tua sembari menatap Rodian. Perlahan ia menggerakkan tubuh memaksa bangkit demi melihat keadaan istrinya. Antara bingung dan tak percaya dengan apa yang dilihatnya, janin yang ia lihat tadi kini berubah menjadi gumpalan tanah liat. Namun satu hal yang seketika membuat wajah Rodian sumringah. Perlahan Rodian mendekat, ia melihat lebih dekat wajah Rosmala yang sudah terjaga. Suara erangan lirih mengawali mata Rosmala yang mengedar menatap sayu dua wajah di sampingnya. "Alhamdulillah istri sampean sudah sadar," ucap sang lelaki tua. Sementara itu di rumah gubuk tua sesuatu mengerikan tengah terjadi. Supri yang hanya ditemani Mbah Karti berkali-kali mengerang kesakitan. Tubuhnya yang sudah tak berdaya kini semakin memprihatinkan. Terlihat dari wajahnya yang sedikit demi sedikit menghitam, membuat Mbah Karti merasa iba bercampur ngeri. Mbah Karti mulai merasakan hawa aneh tertiba saat menyambangi, berawal dari sebuah dentuman keras dari atap luar gubuk. Tapi ketika ia memutuskan untuk memastikan, ia tak menemukan apapun. Setelah beberapa saat Mbah Karti kembali masuk, namun baru saja 3 langkah ke dalam, hawa tak mengenakan itu kembali ia rasakan, hingga ia dikejutkan oleh suara jeritan Supri anak Suroso. Buru-buru Mbah Karti menghampiri kamar tempat Supri terbaring. Langkahnya terhenti ketika baru saja Mbah Karti sampai di ambang pintu kamar. Tubuhnya mendadak kaku, wajahnya pucat, menunjukkan satu ketakutan yang teramat sangat. Tepat di samping anak Suroso, 2 sosok wanita tua berambut putih sedang duduk sembari menatap anak Suroso tajam. 2 sosok itu tengah menjilati gumpalan-gumpalan hitam dari muntahan anak Suroso. Lalu sejenak berhenti. Mereka kemudian menyeringai, menatap tajam dengan bola mata hitam merata. Saat menyadari kehadiran Mbah Karti yang terpaku dalam ketakutan, Simbah duduk lemas, wajah dan tubuhnya gemetar. Melihat seringan mengerikan dari 2 sosok wanita tua buruk rupa. Ingin rasanya melawan, tapi seolah ada kekuatan yang menahan tubuhnya untuk tetap bergerak. Bahkan matanya terasa kaku ketika berusaha mencoba untuk terpejam. Dengan jelas Mbah Karti melihat ceceran darah dan gumpalan hitam berdenyut itu keluar dari mulut anak Suroso. Lenguan dan erangan dari mulut anak Suroso seakan menjadi ledakan hebat yang mentak jiwa Mbah Karti. Tubuhnya bergetar, kepalanya terasa berat melihat juraganya tersiksa. Kengerian itu terus berlanjut disaksikannya sampai beberapa saat lamanya. Tak ada celah sedikit pun untuk beranjak dari tempat itu sampai akhirnya tubuh Mbah Karti mengejang kuat dan roboh bersamaan hilangnya 2 sosok wanita tua dan lengkingan panjang dari mulut anak Suroso. Tak lama kemudian sebuah pemandangan mengerikan pun terjadi. Kala tubuh anak Suroso yang tiba-tiba saja menghitam mendadak bangkit dan terduduk. Matanya nyalang menatap ke atas, kemudian mengeluarkan lolongan panjang menyayat sebelum kembali roboh dengan simbahan darah yang keluar dari lubang telinga, hidung, mulut, dan matanya. Menjadi akhir hidupnya. Anak Suroso menghembuskan nafas terakhirnya dengan cara mengenaskan. Suasana hangat di pagi hari dirasakan oleh keduanya.
Mereka termenung dan tertegun di halaman depan rumah Mbah Warsito. Kilat kesedihan sangat jelas memancar dari bola matanya, membuat Rodian yang berada di sampingnya tertunduk, seolah ikut merasakan beban yang mendera jiwa Rosmala. Berkali-kali Rodian mencoba menghibur Rosmala, namun tetap saja Rosmala hanya diam. Matanya masih menatap kosong. Menyadari akan hal itu, Rodian kemudian merengkuh kepala Rosmala. Guratan penyesalan lagi-lagi membelenggu diri Rodian, membuat matanya ikut merabak merah seolah marah pada dirinya sendiri. Hingga tak lama Mbah Warsito datang menyambut mereka berdua. Ia kemudian duduk dan sedikit memberikan sebuah wejangan untuk keduanya, sekaligus mengakhiri cerita ini. Inilah akhir dari cerita Durjana bersekutu atau mati. Saya Ki Banu Asmoro, mohon maaf kalau ada salah kurangnya dalam menyampaikan cerita ini. Sampai jumpa di lain cerita. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.